Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anda semuanya? Semoga antum dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ya, hari ini adalah pertemuan kita pada bab 6 ya. Ada materi-materi awal bab 6 kita ya. Semoga antum dalam keadaan semangat ya, karena kita memang masih dalam keadaan daring. Semangat terus supaya antum menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara ya. Seperti halnya yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu mengenai semangat dan komitmen kebangsaan pendiri negara. Jadi bagaimana semangat dan komitmen kebangsaan pendiri negara? Untuk kali ini Ustadz ingin membahas tentang pendiri negara yang antum sangat terkenal ya, atau antum kenal dengan Presiden pertama Republik Indonesia. Siapakah itu? Ya, Soekarno ya. Siapakah Soekarno? Jadi Soekarno ini adalah Presiden pertama Republik Indonesia. Ya. Soekarno yang biasa dipanggil Bung Karno ya. Bung Karno lahir di Blitar, Jawa Timur 6 Juni 1901 ya. Dan meninggal di Jakarta 21 Juni 1970 ya. Dia meninggal sekitar umur 69 tahun ya. Ya. Setelah ulang tahun yang ke-69 ya, beliau meninggal ya. Jadi Soekarno ini memiliki orang tua yang bernama Raden Sukemi Susrodiharjo ya. Itu nama ayahnya, dan ibunya Ida Ayu Nyoman Rai ya. Itu nama ibunya. Kemudian Soekarno hanya beberapa tahun hidup bersama orang tuanya ya di Blitar. Jadi semasa hidup hingga tamat, semasa SD hingga tamat, beliau tinggal di Surabaya ya, ataupun di kos, in the kos ya. Ya, jadi di kos itu di rumahnya Haji Umar Said Cokro Aminoto ya, atau Hos Cokro Aminoto. Ia merupakan politisi kawakan pendiri SI ya, Syarikat Islam. Kemudian beliau melanjutkan sekolah di HBS ya, atau Hoggiri Burger School. Ini merupakan sekolah Belanda ya. Saat itu belajar di HBS, Soekarno telah mengembleng jiwa nasionalismenya. Kemudian setelah lulus pada tahun 1920, Soekarno pindah ke Bandung dan melanjutkan ke Teknik Hoge School, atau sekarang yang disebut dengan Teknik Tinggi yang sekarang menjadi ITB ya. Ia berhasil meraih gelar insinyur pada 25 Mei 1926. Ya. Perjuangan Soekarno didasarkan semangat dan komitmen akan kemerdekaan Indonesia. Untuk meraih kemerdekaan, pergerakan perjuangan harus secara organisasi. Makanya pada tanggal 4 Juli 1927 ia mendirikan PNI ya, atau yang disebut dengan Partai Negara Partai Nasional Indonesia ya. Baterai hampir habis nih. Itu Partai Nasional Indonesia itu didirikan oleh Soekarno ya. Komitmen dan semangat kemerdekaan menyebabkan Soekarno ditangkap pada tanggal 30 Desember 1929 ya, dan dijebloskan ke penjara Banceu atau Bandung. Jadi pada tanggal 30 Desember 1929 itu merupakan ya penjeblosan Soekarno ke penjara yang pertama ya. Akan ada Soekarno masuk ke penjara berulang-ulang kali ya, bahkan Soekarno pernah juga diasingkan ya. Jadi Soekarno itu mendekam di penjara Banceu di Bandung itu dengan beberapa temannya ya, yang itu ada Gatot Mangkupraja, kemudian Mas Kun Sumadirja ya, dan masih banyak teman yang lain ya, itu Supriyadinata. Di penjara itu Soekarno menempati sel nomor 5 yang hanya berukuran 2,5 kali 1,5 meter ya, yang berisi kasur lipat juga toilet non permanen. Di pada tahun 1930 Soekarno dipindahkan ke penjara Sukamiskin ya, Bandung. Jadi di penjara Sukamiskin dia menulis pledoi ya. Soekarno menyusun pledoi ataupun pembelaan yang berjudul Indonesia Menggugat, yang akan dibacakan dalam persidangan di gedung Pengadilan Kolonial Bandung ya. Jadi
Soekarno dalam pembelaannya yang berjudul Indonesia Menggugat mengungkapkan bahwa ya, bangsa Belanda bagaikan bangsa yang serakah yang telah menindas dan merampas kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemudian pembelaannya itu membuat Belanda makin marah hingga PNI yang dibentuk Soekarno itu dibubarkan pada bulan Juli 1930. Kemudian setelah keluar di penjara, Soekarno menjadi pimpinan Partindo. Ya, dia tidak memiliki partai, kemudian masuk ke Partindo dan ditetapkan sebagai pemimpin Partindo. Ya, tetapi ia kembali ditangkap oleh Belanda dan didaulat sebagai ditangkap oleh Belanda ya, ditangkap oleh Belanda, kemudian diasingkan ke Flores ya, dan 4 tahun kemudian ia dibuang ke Bengkulu. Dan akhirnya dibebaskan pada tahun 1942 menjelang kedatangan penjajahan Jepang. Jadi setelah kemerdekaan kita melawan penjajah. Jadi setelah kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1945, kemudian datang lagi ya Belanda yang kita kenal dengan agresi militer Belanda 1, agresi militer Belanda 2 ya. Jadi setelah agresi militer Belanda 2, Soekarno diasingkan ke Parapat ya, atau dikenal dengan Sumatera Utara. Itu merupakan provinsi Sumatera Utara yang tepatnya di Parapat. Hingga kemudian dipindahkan ke Bukit Manumbing di Bangka ya. Jadi itulah bagaimana perjuangan Soekarno ya, penjara, dibuang dan hidup dalam penderitaan. Tidak membuat semangat ya. Tidak semangat dan tekad Soekarno untuk kemerdekaan dan kejayaan bangsa Indonesia surut ya. Semua itu tidak menyeruti semangat Soekarno untuk kemerdekaan dan kejayaan bangsa Indonesia ya. Jadi seperti itulah ya komitmen untuk hidup berdua menciptakan perubahan ya, yang lebih baik yang seharusnya ada di jiwa para bangsa, para masyarakat ya, para pemuda-pemuda ya. Pendidikan anggaplah sebagai sebuah tantangan untuk menjadi lebih baik. Jadi bagaimana antum mencontohkan Insinyur Soekarno dengan komitmen dan semangatnya, antum harus belajar dengan baik ya. Sebagai siswa antum harus belajar dengan baik ya. Capek, lelah, letih dalam proses belajar mengajar, antum harus komitmen, semangat tetap harus ya dalam memperjuangkan cita-cita antum ya. Jika ingin menjadi orang yang sukses, sehingga antum bisa dikatakan sebagai pembela negara ya. Kalau antum sukses, maka antum termasuk menjadi orang yang membela negara antum ya. Oke, semoga antum bisa memahaminya bagaimana penjelasan Ustadz mengenai komitmen ya. Komitmen dan semangat ya, para pendiri bangsa. Jadi untuk tugas antum hari ini, antum akan Ustadz tugaskan mengenai komitmen dan semangat ya, pendiri bangsa yaitu Muhammad Hatta ya. Silakan antum cari bagaimana komitmen dan semangat Muhammad Hatta dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.